udara ya dan sisi air. Berarti pencemaran udara itu diwaspadai dan air itu juga diwaspadai. Pak, kalau spiten Pak enggak itu tidak sendiri ya. Kalau air itu kayak limbah, ikan mati, cicak mati, tikus mati, itu membahayakan dari sisi. Kalau sisi udara itu ada polusi udara. Tanah tidak terlalu detail karena tanah itu kan juga masih. Tanah itu biasanya reklamasi itu untuk pembangunan seperti batu bara. Karena ada reklamasi hasil pengelupan tapi kalau sisi ini kan kayak mall segala macam tuh di mana sisi udaranya, sisi airnya itu memang pabrik-pabrik yang baru kimia. Ya kalau air yang keluar dari udara itu yang menghirup bisa mandul misalnya, bahaya ya. Menghirup mandul, menghirup wajah tambah elek itu bahaya. Bahaya kalau untuk lapindo itu selain tanah, salah satunya bisa jadi tanah. Cuma tanah itu kan hanya ganti rugi kerugian alam, jadi pencemaran. Lapindo itu bukan AMDAL ya. Itu bencana. dari manusia loh Pak. Ya, tapi hebatnya dulu kan prosesnya dianggap bencana ketika ada Presiden SBY kan. Hebat, dia membelokkan, tapi begitu SBY jadi, Sri Mulyani dikejar sekarang harus mengganti rugi karena itu kesalahan. Kalau kata om saya yang ahli perminyak Petrochina itu tekniknya itu ada kekurangan katup apa yang membuat sehingga dia bocor. Itu bisa. Tapi tetap dia lebih kondomnya lepas karena kalau sudah lumpurnya keluar nanti memang akan menjadi sebuah ya Mas Dimas minyak. kondomnya lepas Ya, kondom minyak yang memang betul-betul mahal ya. Sementara menjadi Kuala Lumpur. Nah, Lapindo tidak akan melebihi dari daerah Tanggulangi atau Candi karena akan ditanggung daerah Tanggulangi. Itu sudah sejarahnya itu. Ini kan daerah sini kan lumpur kan, tidak kena kan, karena ini kerajaan Belambangan, ini kerajaan Majapahit. Jadi kena Belambangan itu ditangguh daerah Tanggulangi. Jadi kalau ngomong Candi kena lumpur nggak kena, pasti Tanggulangi akan terakhir kena Tanggulangi. banyak perumahan sekarang. Sudah diatur bahwa pasti wilayah Belambangan aja, Majapahit ya pernah nggak lumpur lagi sini? Enggak, itu sudah itu dipelajari waktu awal-awal dulu itu kan. Pasti wilayah Belambangan yang kena. Jadi batasnya adalah Jalan Raya Porong. Itu pemisah antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Belambangan. Nah, kalau Anda lihat agar pembangunan itu bisa berjalan lancar, selain ekonominya handal, sosialnya juga berjalan baik, tidak ada rakyat miskin segala macam, lingkungan hidup juga terjaga. 3 hal ini, ya. Jadi teman-teman, prinsip pengusaha tidak profit untuk hidupnya apa? People, karyawannya bisa disejahterakan, dan terakhir adalah planet, tidak mengganggu lingkungan. Ini sekarang lagi diungkap di dunia usaha internasional. Pengusaha cari untung. Kalau pengusaha bukan pengusaha namanya ya, harus cari untung. Tapi dia juga mampu mensejahterakan karyawan dan masyarakat sekitarnya dan bentuk contohnya CSR. Dan terakhir tidak mengganggu lingkungan.